Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam sehat selalu dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang selalu ada untuk kita siang malam. Baik, segera saja yuk mari kita sapa beliau yang sudah bersama saya di Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Selamat malam Bang HS. Selamat malam juga Mia. Bang HS, malam kali ini di Beres Bedah Resep Hasan Sabila di awal tahun 2023, Bang HS nanti akan memberikan pelajaran atau mungkin memberikan info resep baru kepada kita, memberikan sharing-sharing ilmunya kepada kita. Nah, yang akan beliau hadir atau beliau bahas malam kali ini adalah mengenai sendi lutut kaku sulit ditekuk. Nah, kalau ngomongin sendi kaku sulit ditekuk itu pasti punya yang di rumah nih, wah aku banget tuh ya. Karena kebetulan saja hari ini sebetulnya resep ini tuh sudah Bang Ais persiapkan. Tapi kebetulan kenapa hari ini banyak pasien yang mengalami ini? Apakah ini kayak suatu hal yang wah kok bisa pas ya? Dan nanti akan ada satu produk yang akan beliau launch akan diinformasikan untuk hari ini. Produk apa sih yang nanti untuk sendi lutut kaku sulit ditekuk? Yang namanya sesuatu yang sudah kaku, sulit ditekuk, apalagi sendi, mau sendi kaki, mau sendi tangan, nah ini itu sudah sangat-sangat mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Apalagi nyun sewu untuk muslim gitu ya Bang Ais. Muslim kan harus sholat, harus sujud gitu ya, melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian juga yang bekerja itu kebanyakan kan menggunakan lutut dengan tumpuan kaki dan lain sebagainya. Kalau kita mengalami kaku kemudian sulit ditekuk itu susah sekali ya. Apalagi ini biasanya dialami oleh nyun sewu piai-piai atau yang mungkin sudah usia lanjut yang membutuhkan tumpuan kaki untuk beraktivitas gitu ya. Nah, seperti apa bahasannya tentang sendi lutut kaku dan sulit ditekuk? Simak hanya di Beres bersama Bang HS. Silakan Bang HS. Nah, judul ini Mia, ini saya dapatkan dari Kalimantan ya. Oh, ternyata lingkungan sana banyak sekali kejadian tetangga ya, terutama tetangga. Kok rata-rata mereka konsultasinya saya hanya ngasih resep, mereka ngerebus sendiri sih. Saya kasih resep, kemudian dia mempraktekkan sendiri. Ini lagi proses ini kan. Kok rata-rata kebanyakan orang pada berkeluh pada sulit untuk sholat. Jadi kalau di Jawa istilahnya jagong. Kalau jagong tuh untuk bersila sulit, tidak bisa kakinya menekuk gitu kan. Terus untuk duduk juga kalau terlalu lama dia bengkak. Itu apa sih Bang? Nah, terus saya jelaskan. Nah, saya pulang sini saya terang-terangan sampai di Jogja, nanti saya akan bahas ini, mudah-mudahan keluarga yang di Kalimantan juga dengerin. Pasti gitu dong dengerin ya, lihat YouTube atau di Facebook atau di TikTok atau di Twitter kayaknya atau di Instagram kayaknya banyak nih ya untuk bisa melihat Bang AS tuh bisa di banyak cara gitu. Betul. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai Bu ya, kita masuk dalam pelajaran. Saya ucapkan salam sehat alami Bapak dan Ibu. Saya membahas tentang sendi lutut kaku sulit ditekuk. Kenapa? Berhasilnya saya membuat sendi itu menjadi lentur, maka orang yang ibadahnya terganggu akibat sendi, akhirnya bisa lagi sholat di masjid. Kaku karena pekerjaan, katakanlah pekerjaannya dia duduk di bawah gitu ya, pekerjaannya kursinya rendah seperti harus mengipas sate dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian dia harus membungkusi ya kue, duduk di bawah, berdiri, sakit sekali, kaku sekali, ini sangat terhambat bagi aktivitas mereka. Munculnya ini produk saya dengan nama produknya nanti baru Bu, produknya nanti saya informasikan Bu ya, di akhir pertemuan kita ini nanti ada produknya baru ini nanti. Akhirnya saya menemukan Bapak dan Ibu, bagaimana saya bisa melenturkan sendi agar orang bisa beraktivitas lagi.
Penyebab umum, Bapak dan Ibu ya, penyebab umum sendi lutut kaku sulit ditekuk itu adalah karena terjadinya cedera tulang rawan atau jaringan tulang yang menghubungkan ke bagian-bagian tubuh manusia. Itu yang disebut tulang rawan. Jadi ada pelapis tulang rawan itu, ada pelapis. Itu yang menghubungkan antara sendi satu dan sendi berikutnya. Yang kedua adalah terjadinya karena cedera ligamen. Ligamen itu adalah kumpulan serat ya yang menghubungkan antara tulang dan lainnya. Serat ini dia seperti jaringan tipis, Bu, dari panggul sampai ke betis. Jaringan tipis, tapi lenturnya minta ampun. Kita jatuh dia juga tidak robek. Kita berolahraga berat seperti karate dan sebagainya, dia juga tidak robek. Itu ligamen. Dia melapisi, Bu. Kenapa? Karena senyawa lain itu agar tidak masuk dan tidak akan mengganggu tulang. Contoh, ya, ada bakteri, dia tidak akan masuk langsung pada tulang karena ada lapisan dari ligamen tersebut. Di lutut, ligamen menjaga mulai dari tulang paha, Pak ya, tulang paha hingga ke betis. Ini kita sudah dilapisi. Sempurna kan manusia itu, Pak? Bapak melihat hewan. Nah, melihat hewan, Pak ya. Sapi lah. Ketika dipotong, yang nempel sebelum tulang itu ada lapisan tipis seperti tirai. Tipis, Pak. Bisa tembus pandang. Itu yang disebut ligamen. Itu pelapis, Pak, untuk menjaga bakteri jangan sampai mengganggu tulang. Begitu hebatnya. Yang ketiga, terjadinya mereka yang sudah berpenyakit rematik, Pak. Rematik itu penyakit yang ditandai dengan radang sendi. Rematik juga merupakan gangguan autoimun, yaitu sistem imun seseorang menyerang sel-sel tubuh itu sendiri. Itu autoimun. Contoh, kekebalan tubuh ibu kurang, tidak ada zat besi, tidak ada protein, tipis yang tersedia. Yang dirasakan apa? Tulang celekut, sakit, nyeri, sendi sulit ditekuk. Karena apa? Karena kekurangan sel ini, Pak. Inilah yang saya katakan di awal tadi, manusia butuh regenerasi sel. Sel itu tidak bisa dipijat, tapi harus diberikan asupan. Rematik bisa dipijat, tidak akan sembuh. Dunia belum pernah menemukan di terapi rematik itu sembuh. Karena jenisnya autoimun. Paham, Bapak? Ya, itulah keputusan saya. Kenapa saya tidak menyertakan lagi dengan terapi? Ternyata kelemahan terapi itu, kalau kita lelah, relaksasi otot, benar, saya akui, saya acung jempol 2 itu benar ya. Tapi kalau autoimun tidak bisa untuk diterapi. Pecahnya pembuluh darah, pecah loh Pak ya, tidak bisa diterapi. Saraf terjepit itu lengket pada tulangnya Pak, itu tidak bisa diterapi. Harus ada pelunak tulang baru dia bisa lepas. Bagaimana melunakkan tulang? Pakai senyawa aktif seperti steroid. Itu terdapat pada biji salak. Ya kan? Berarti kita butuh tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, terjadi artritis, terjadi radang sendi. Luka, mungkin Bapak telah berlari, jatuh dengan olahraga berat dan sebagainya. Ya. Kita lanjut lagi. Penyebab sendi lutut kaku sulit ditekuk itu secara khusus. Nah, ini secara khusus. Tadi secara umum Pak ya. Secara khusus diakibatkan karena apa penyebabnya? 1. Cairan sendi
menipis atau yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan oli, orang mengira seperti itu. Ternyata setelah dipelajari Bapak dan Ibu, oli sendi itu sama dengan yang ada di daun randu. Hanya warnanya putih bersih. Lendir daun randu, hijau daunnya bisa kita buang, Bu, dengan proses proses penyulingan. Kita ambil lendirnya itu, muncullah lendir yang putih, masukkan ke dalam tubuh, masuk dia pada persendian, maka dia akan melapisi lagi sendi yang cairannya menipis. Maka volume sendi yang dibutuhkan oleh tubuh cukup. Kesempurnaan bagi mereka yang menderita radang sendi dan sendi sulit ditekuk, sembuh karena cairan lapisan sendi tercukupi. Kenapa ya Bang ya bisa berkurang? Ya namanya dipakai terus kok Pak. Air bak. Kalau itu tidak bocor Pak ya, air bak. Air di dalam bak. Baknya rapet, tidak ada bocor. 1 bulan, 2 bulan, ya sama aja dia tidak akan surut. Tapi karena Bapak pakai terus, habis Pak. Ya. Tubuh juga begitu. Kita pakai terus untuk beraktivitas, ya lari lah. Ya seksualitas lah. Akhirnya juga akan menipis. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus yang kedua adalah tulang sendi tumbuh kapur. Dari mana kapur itu? Kelebihan kalsium. Maka saya menganjurkan Bu ya, saran saya, jika kita bermasalah pada kapur sendi, maka yang harus Ibu hindari kalsium tinggi di dalam susu. Ya kan? Kadang orang berpikir terbalik. Waduh, kok sendi saya sulit sekali ditekuk ya. Berarti kurang kalsium. Ibu cari susu yang paling tinggi kalsiumnya apa? Semakin Ibu mengkonsumsi itu semakin kaku karena sudah over. Kenapa? Kelebihan kalsium bisa membentuk kapur. Apalagi Bang, yang bisa membentuk kapur adalah trigliserid. Terus apalagi? Zat purin itu dari asam urat Ibu. Itu yang bisa membentuk kapur. Yang ketiga yaitu kerusakan bantalan sendi. Bantal itu kan dia tidak mungkin akan ngempes Pak. Bapak tiduri, dia mengempes dikit. Bapak lepas, dia kembali ke asal. Ya seperti balon ya Bapak ya. Bapak tekan, dia mengempes, lepas, kembali lagi ke asal. Itu bantalan sendi. Tapi apakah bantalan sendi ini bisa rusak Bang? Bisa, bantalan sendi itu bisa bocor kalau terjadi tekanan berat setiap hari. Tekanan berat apa? Misalnya kuli junjung. Ini berarti dia kekuatannya di bantalan sendi Bapak. Maka saya kadang berpikirnya gini Bapak, dia kerjanya hanya bisa itu, tidak punya ijazah, tapi dia ototnya kuat sehingga dia menjadi kuli junjung barang. Bisanya itu dia dapat uang ya. Efeknya setelah tua baru terasa sendi tidak bisa ditekuk. Kenapa? Bantalan sendi rusak. Karena sudah bertahun-tahun dipakai untuk mengangkat berat. Yang keempat, tempurung sendi menipis. Kadang menipis itu dia kemakan separuh atau malah utuh, secara utuh. Maka banyak istilah di sini, ganti tempurung sendi. Ini lebih risiko Ibu. Ya, risikonya fatal kalau ganti tempurung sendi. Yang kelima yaitu akibat operasi sendi. Ini juga berakibat setelah operasi malah tidak bisa diluruskan, nekuk terus. Ya ini tadi akibat operasi sendi dengan ganti tempurung sendi, ini masih berhubungan tadi. Yang keenam yaitu kelenturan tulang rawan tidak berfungsi.
tulang rawan Bu yang tidak berfungsi. Sehingga kelenturan ini sudah tidak lentur lagi, terjadi kaku, terjadi beku. Kenapa bisa seperti itu? Dia bisa terjadi seperti itu karena ada hambatan. Hambatannya apa? Lemak terlalu tinggi atau tergeseri tadi. Terus yang kemudian tumbuh kapur, itulah yang membuat bantalan itu menjadi rusak. Terus kemudian Ibu, risiko apa sih yang dihadapi oleh penderita akibat dari 6 penyakit tadi yang saya sebut di atas ini tadi Bu? Risiko yang akan dihadapi bagi penderita sendi, kaku, sulit ditekuk. Yang pertama yang dia rasakan pasti kaku, keras, tidak bisa ditekuk pada persendian lutut. Yang kedua, tidak kuat menumpang badan. Sudah tidak punya kekuatan Pak. Sakit sekali kalau dia untuk berjalan karena menumpang badan. Dari mana? Dari sendi. Yang ketiga, terjadi neuropati sendi lutut hingga telapak kaki. Jadi dari telapak kaki, dari lutut, sendi lutut sampai ke betis bawah telapak kaki, ini neuropati. Neuropati itu kematian saraf Pak. Nah, kematian saraf dari lutut ke kaki itu akibat kakunya pada otot tepi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak ada nutrisi yang masuk. Terus bagaimana? Apakah harus operasi? Operasi tidak menjamin bahwa otot sendi bisa menekuk lagi. Kalau semakin keras, kerugian 2 kali. Biaya hilang, tidak selesai masalahnya. Yang keempat, terjadi kebas pada betis Pak, yaitu otot rangka kering dan keras, tidak mampu menggerakkan, ditandai dengan kebas pada betis. Otot rangka itu otot yang menempel pada rangka tulang. Dan ini tidak bisa diterapi Bapak. Otot rangka yang nempel pada tulang ini tidak bisa diterapi. Lepas dari rangkanya, dia bengkak dan rasanya nyeri dan panas, gedibel. Dia harus rapat pada tulang. Itu yang disebut otot rangka. Fungsinya apa ya Bang? Fungsinya dia ketika rangka itu ingin menggerakkan tubuhnya, otot itu akan melengkung mengikuti gerak tulang. Tulang tidak bisa ditekuk lagi, berarti ada masalah pada ototnya. Ini kupasan ilmiah sudah Mbak. Kalau gini kita harus berbicara tentang senyawa-senyawa kimia. Berarti otot butuh apa? Nah, kita sudah berbicara ke senyawa kimia nih. Otot butuh apa supaya lentur? Butuh potasium. Nah, ini bahasa-bahasa kimia, Pak. Terus butuh apa lagi? Vitamin B12. Nah, ada terapi yang begitu. Jempol saya ini loh Pak Hasan bisa mengeluarkan vitamin B12 loh, bohong itu. Itu yang kiri Pak Hasan. Yang kanan Pak Hasan ini bisa mengeluarkan protein, bohong itu. Itu omong kosong itu Bapak Ibu. Tinggalkanlah semua itu. Semua itu hanya halusinasi. Ya, jangan percaya dengan itu ya. Kembali lagi kita kepada materi. Kemudian bagi mereka yang sendi lututnya itu kaku, sulit untuk ditekuk, agar di dalam proses pengobatan ada pantangan-pantangan yang harus dihindari. Apa saja pantangannya? Ini Bapak dan Ibu perhatikan Mbak, bagi mereka yang bermasalah pada sendi nih Bu ya. Dari jenis minuman ada 4 hal. Yang pertama, susu berlemak tinggi. Ini tadi yang saya katakan tadi Pak ya. Susu berlemak tinggi. Berarti keringnya lemak bisa membentuk kapur. Berarti kan tidak boleh kan Pak? Salah kan teorinya tadi? Yang kedua, susu berkalsium tinggi. Kan tidak boleh Pak. Karena sudah terjadi kapur pada persendian Bapak. Berarti kan salah teorinya. Maka kembalilah kepada ilmu agar kita mau lurus. Ketemulah jalan kebenaran. Kalau kita berbicara pada ilmu. Ilmu ilmiah maksudnya Pak. Yang bisa diutak-atik dengan akal. Dasarnya apa? Dasarnya pakai kimiawi. Kemudian pantangan berikutnya minuman adalah alkohol. Baik alkohol itu tertera
di dalam kemasan atau tidak. Kalau sudah mengandung alkohol, ini berarti dia akan merusakkan sendi. Karena gini Pak, alkohol itu sebagai pengawet di dalam air. Maka air itu tidak akan basi kalau dia tidak menggunakan pengawet buatan. Dia menggunakan alkohol. Maka alkohol ini bisa membuat air itu menjadi awet. Ya. Kalau dia menggunakan cairan itu dengan alkohol supaya tidak basi airnya, Bapak minum. Kemudian rasanya alkohol itu hilang, ada kecutnya, ada manisnya kan jadi hilang. Ini lama-kelamaan Bapak akan rusak sendi Bapak. Semakin kaku. Sehingga Bapak akan ngira, loh, saya itu tidak minum alkohol loh. Saya tuh minumnya cuma vitamin C tinggi, tapi pengawetnya menggunakan alkohol. Terus yang keempat, air kelapa degan. Tidak boleh Bapak yang menderita sendinya kaku minum air degan. Ini jadi pantangan. Mestinya Bapak kaget. Wow, barusan aja tadi siang saya mampir di warung degan. Waduh, ternyata nggak boleh tuh. Karena Bapak tidak tahu. Sekarang lah Bapak jadi tahu, Ibu jadi tahu, sehingga air kelapa tidak boleh dikonsumsi bagi penderita sendi kaku sulit ditekuk. Itu dari minuman ya Ibu ya. Kemudian kita berangkat lagi jenis makanan. Jenis makanan ada 7 yang harus betul-betul dihindari. 1, makanan bersantan apapun juga jenisnya. Bubur bersantan, ya, semua sayur bersantan, nasi yang digurihkan, itu kan bersantan Bu ya. Itu tidak boleh juga. Kalau arem-arem pasan, bersantan tidak? Itu bersantan. Itu tidak boleh juga Ibu. Karena Ibu sudah menderita sendi kaku. Yang kedua, kacang, semua jenis kacang. Terutama kacang tanah. Ya. Itu tidak boleh. Terus yang ketiga itu makanan lemak tinggi. Lemak tinggi itu, jenis lemak tinggi itu kalau di roti keju itu yang membuat lemak itu menjadi tinggi. Jeroan itu menjadi tinggi. Ya. Yang keempat, mie instan atau penyedap rasa itu tidak boleh. Ibu ganti dengan penyedapnya pakai dari alam, yang dari alami, dari jamur, penyedap rasa dari jamur. Kemudian kulit ayam, itu juga tidak boleh. Jeroan tadi sudah saya singgung. Mentega basah dalam roti. Mentega basah dalam roti itu masih hangat-hangat, rotinya itu banyak mentega terus Ibu makan. Itu tidak boleh Ibu. Ya, 7 jadi permasalahan di sana yang membuat Ibu, Bapak yang bermasalah pada sendi kaku sulit ditekuk. Ada 4 pantangan minuman, 7 pantangan makanan yang tidak boleh disentuh selama Ibu mengobati diri. Paham Bapak Ibu ya? Baiklah, inilah resep yang ditunggu-tunggu sama Bapak dan Ibu untuk memperbaiki sendi kaku. Harapan Bang AS bagi mereka yang kaku tadi bisa lagi lentur, bisa lagi sholat sempurna, bisa lagi beraktivitas. Baik, inilah kuliah herbal Bang AS. 1. Daun ubi rambat 10 lembar. Biji mandingan 1 sendok makan, biji kemiri 4 miri. Prosesnya adalah biji mandingan dan kemiri itu Bapak hancurkan ya, lembut, hancur lembut. Karena saya ingin mengambil cairan kentalnya Pak. Ya. Terus kemudian daun ubi rambat itu juga Bapak remot-remot sampai hancur, sampai keluar lendirnya. Semua kalau sudah dihancurkan, sudah diremet daunnya tadi, masukkan ke dalam panci. Ukuran airnya 5 gelas, dijadikan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan malam. Nah, tapi disaring dulu Pak ya. Saring. Dah. Setelah matang, sudah umup, ya, buang. Besok Bapak ganti baru lagi. Sisakan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan malam. Baik. Nah, pantangan tapi harus dijaga Pak ya.
Itulah Bapak, resep herbal dari Bang AS. Ini oleh-oleh dari Kalimantan ini Pak ya. Wow. Ini saya dari Kalimantan, buru-buru. Sebenarnya saya tidak dapat tiket dari Kalimantan, saya ikut ikan hiu tadi. Kan. Naik di atas ikan hiu ya. Betul Mia. Oke. Nah, saya merasa waduh saya ini ditunggu sama pasien di Jogja ini kan. Jadi saya ikut ikan hiu aja tadi ya. Gitu ya. Ayo tiket habis. Baik. Ya, itu dong ya. Nanti akan akan diinformasikan sama Mbak Mia. Apa sih produknya yang terbaru Bang AS yang untuk sendi kaku, nanti biar diinformasikan Mbak Mia. Nah, sedulur MC dan juga Anda sahabat Bang AS yang ada dimanapun yang sedang menyimak kali ini melalui Hasan Sabila Official di YouTube kami. Kemudian juga halo yang menyimak lewat TikTok kami di Hasan Sabila Official, ataupun yang menyimak lewat Facebook kami di Hasan Sabila. Nah, kita akan informasikan nih, tadi kita sudah mendapatkan ilmu resep bagaimana sendi lutut kaku dan juga sendi lutut kaku ya untuk hari ini. Dah, kira-kira apa sih produknya? Nah, Bang AS sudah menemukan formulasi baru atau sudah menamakan produk tersebut, sudah dimasukkan tadi resep-resepnya seperti daun ubi rambat, biji madingan, biji kemiri. Nah, ini ekstraknya sudah beliau kemas dalam satu produk yang namanya adalah Prosen ya. Prosen ini segera akan di launching, insya Allah nanti sudah akan ready. Nah, jika Anda mengalami seperti tadi ciri-ciri yang sudah Bang AS berikan, banyak sekali ciri-cirinya dan kebetulan hari ini kok banyak ya pasien yang mengalami hal tersebut, maka akan ada Prosen ini yang akan mengatasi sendi lutut kaku ya. Nah, seperti apa Prosen ini dan kapan akan ada, nanti akan segera kita informasikan lagi, karena ini kayaknya bisa membuat insya Allah banyak membantu kita yang mengalami aktivitas sehari-harinya tersendat-sendat atau mungkin terganggu karena mengalami yang namanya nyeri sendi, kaku dan lain sebagainya ya. Yang pasti tadi Bang AS sudah berpesan kalau sudah misalkan nanti Prosennya udah launching juga pantangannya ditaati ya, jangan ngeyel-ngeyel dulu gitu ya, agar sembuh bisa kembali seperti semula. Dan ternyata ini oleh-oleh beliau dari Kalimantan, yaitu terinspirasi mungkin sambil di atas ikan hiu beliau berpikir waduh mau dinamain apa ya, mau resepnya apa ya, ternyata sudah langsung launching malam kali ini ada Prosen gitu ya. Betul. Keren ya. Pro itu untuk sen itu sendi. Jadi produk ini memang untuk sendi Untuk gitu ya. sendi. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada semua fan Hasan Sabila yang telah mengikuti kuliah herbal Bang AS. Oke. Saya Bang AS mohon diri. Salam sehat alami. Baik, terima kasih Bang AS yang sudah memberikan resep kepada kita semuanya. Ada Prosen yang segera akan diinformasikan nanti kapan launchingnya, dan ini insya Allah akan membantu panjenengan ya. Dan akhirnya Mia Kayu Manis juga harus pamit undur diri ya. Ikan hiu dibuat abon, I love you sekebon. Mia Kayu Manis pamit. Play to pick ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.